Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Aisyah Imani Baronisa dengan NIM 3 digit akhir 020 dan rekan saya. Saya Elvira Rizky dengan NIM 3 digit terakhir 062. Dan saya Nasriatul Intani dengan NIM 3 digit terakhir 097. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kode kami dalam mata kuliah struktur data dan algoritma mengenai pemesanan tiket konser dengan algoritma General Tree. Baik, di dalam kode kami terdapat satu kelas, yaitu kelas Trinode. Nah, ini mendefinisikan sebuah kelas yang bernama Trinode. Lalu terdapat fungsi yang pertama, yaitu definite self name. Ini untuk menyimpan nama dan menyimpan self node atau anak dari node tersebut. Lalu terdapat fungsi yang kedua, yaitu def at child. Ini untuk menambahkan anak node ke dalam sebuah list children. Lalu fungsi yang ketiga, yaitu def yang ketiga, ini untuk menampilkan pohon dalam bentuk teks yang rapi. Semisal terdapat konektor sama dengan simbol tersebut. Nah, simbol tersebut merupakan bentuk visualisasi yang akan ditampilkan ke dalam terminal agar terbaca jelas pada pengguna. Nah, selanjutnya terdapat if level sama dengan 0. Nah, jika akar pohon atau level yang ditampilkan adalah nama node tanpa adanya cabang, maka akan dibaca di dalam if. Jika uh, tampilan node tersebut adanya terdapat cabang, maka akan dieksekusi ke dalam else. Selanjutnya terdapat if self children. Ini mengecek apakah node mempunyai sebuah anak. Nah, selanjutnya terdapat for each child in enumerate self children. Ini untuk mengecek dan mengulangi satu persatu semua anak node. Kemudian last sama dengan if. Ini mengecek apakah child ini merupakan anak terakhir. Nah, jika bukan anak terakhir, maka akan ditambahkan garis vertikal agar tetap muncul ke bawah. Lalu lens append ini untuk memanggil ulang fungsi yang ketiga tadi, yaitu fungsi def repr untuk anak node. Selanjutnya terdapat file path data tiket konser. Ini untuk membaca file dari Excel yang telah kita tambahkan, yaitu berupa data tiket konser. Lalu terdapat print pemesanan tiket. Ini untuk menampilkan judul berupa pemesanan tiket konser. Lalu terdapat jenis underscore list sorted. Nah, ini untuk memfilter apa saja sih jenis-jenis tiket yang berada di dalam Excel-nya. Semisal VIP dan reguler gitu. Lalu for index jenis in enumerate jenis list koma satu ini untuk menampilkan semua jenis tiket dalam bentuk daftar bernomor. Seperti contohnya yaitu satu reguler dan dua VIP. Gitu. Selanjutnya jenis underscore index in input jenis pilih jenis tiket. Nah, ini meminta pengguna menginput pilih jenis tiket berupa angka. Jadi, pengguna menginput pilihan jenis tiket yang diinginkan. Lalu, jenis underscore pilihan ini untuk menyimpan pilihan pengguna ke dalam variabel jenis pilihan. Selanjutnya, terdapat kategori list. Nah, sama seperti jenis tiket tadi, jadi di sini difilter apa saja sih kategori yang ada di dalam Excel.
Semisalnya seperti kategorinya yaitu platinum dan festival. Nah, for index kategori in enumerate, kategori list, ini untuk menampilkan daftar-daftar kategori untuk pilihan pengguna. Gitu. Lalu terdapat kategori index in input. Nah, ini meminta pengguna untuk menginput apa sih pilihan kategori yang dipilih. Lalu akan disimpan secara otomatis ke dalam kategori pilihan. Selanjutnya, day list. Nah, ini sama seperti yang tadi, yaitu memfilter hari-hari sesuai dengan jenis dan kategori yang dipilih. Nah, for index day in enumerate itu untuk menampilkan daftar hari yang tersedia sesuai pilihan pengguna yang tadi. Lalu terdapat day index in input, ini untuk menginput pilihan hari sesuai pilihan pengguna, yaitu seperti hari pertama dan hari kedua. Gitu. Lalu hasil akan disimpan ke dalam day underscore pilihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, baris selanjutnya yaitu row sama dengan data, di mana dalam line ini program mengambil satu baris dari data frame, yaitu yang berisi data yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kolom jenis yang sama dengan jenis pilihan, lalu kolom kedua kategori sama dengan kategori pilihan, dan kolom ketiga yaitu day sama dengan day pilihan. Lalu terdapat .ilog, itu untuk mengambil baris pertama yang ditemukan. Lalu harga sama dengan row, dalam kurung harga, itu program mengambil nilai harga dari baris data yang telah dipilih oleh pengguna. Lalu di bawahnya terdapat metode list, itu untuk mengambil daftar metode pembayaran dalam kolom metode pembayaran, memisahkan dengan koma, dan menghilangkan spasi di awal atau akhir setiap metode. Lalu, for index, metode enumerate itu untuk melakukan perulangan dengan menampilkan daftar metode pembayaran ke terminal dengan penomoran mulai dari 1. Lalu metode index itu program meminta user untuk memilih metode pembayaran dengan memasukkan nomor, lalu dikurangi 1 agar sesuai dengan indeks list Python yang mulai dari 1. Lalu di bawahnya metode pilihan, itu untuk mengambil nama metode pembayaran yang telah dipilih user dari daftar. Lalu terdapat if metode pilihan sama dengan e-wallet, itu salah satu pilihan yang dapat dipilih oleh user, lalu program mengecek apakah metode pembayaran yang dipilih adalah e-wallet. Lalu di bawahnya adalah e-wallet list, itu jika iya, mengambil daftar e-wallet dari kolom e-wallet, lalu memisahkan dengan koma dan menghilangkan spasi yang ada. Lalu for index, itu untuk menampilkan daftar e-wallet ke terminal dengan penomoran yang dimulai dari angka 1, lalu e-wallet index itu untuk meminta user memilih jenis e-wallet, lalu dikurangi 1 agar sesuai dengan index list. Lalu ada metode pilihan, itu untuk menyimpan nama e-wallet yang telah dipilih oleh user. Lalu terdapat juga elif, metode pilihan, yaitu metode kedua transfer bank. Jika metode pembayaran yang dipilih oleh pengguna itu transfer bank, maka masuk ke blok ini. Lalu transfer list itu mengambil daftar bank dari kolom transfer bank, lalu memisahkannya dengan koma dan menghilangkan spasi yang ada. For index itu untuk menampilkan daftar bank ke terminal dengan penomoran yang dimulai dari angka 1. Lalu dilanjut dengan transfer index, itu meminta pengguna memilih bank yang tersedia lalu dikurangi 1 agar sesuai dengan index list. Metode detail sama seperti sebelumnya, yaitu menyimpan nama bank yang telah dipilih oleh user. Lalu else, metode detail sama dengan
strip itu jika metode pembayaran yang dipilih itu bukan e-wallet atau transfer bank, maka metode detail yang ditampilkan diisi dengan tanda strip. Lalu program untuk mengambil informasi virtual account dan nomor rekening. Virtual account sama dengan row dalam kurung virtual account itu program mengambil data virtual account dari baris data yang telah dipilih. Lalu di bawahnya nomor rekening sama dengan row dalam kurung nomor rekening itu untuk mengambil nomor rekening dari baris data yang telah dipilih oleh pengguna. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini akan membahas mengenai ringkasan pemesanan. Nah, pada program ini akan menampilkan ringkasan dari seluruh proses pemesanan tiket konser yang telah dilakukan sebelumnya. Pertama-tama, program akan mencetak detail pemesanan. Bisa kita lihat di sini, terdapat jenis tiket. Nah, nanti akan diambil dari variabel jenis pilihan yang pengguna sudah pilih sebelumnya. Lalu ada kategori tiket, sama seperti jenis tadi, akan diambil dari variabel kategori pilihan. Dan pada hari akan diambil dari variabel day pilihan. Untuk harga, pada variabel harga dan metode pembayaran pada variabel metode pilihan ataupun metode detail. Selanjutnya, pada if metode pilihan, itu maksudnya jika pengguna memilih e-wallet, memilih metode pembayarannya menggunakan e-wallet, maka program akan mencetak virtual account-nya. Dan jika pengguna memilih metode pilihan transfer bank, program akan mencetak nomor rekening dari data yang sudah disediakan atau data dari XLSX-nya. Nah, selanjutnya di sini akan membahas kode program ringkasan pemesanan user dengan garis terhubung. Jadi nanti di terminal akan menampilkan visual tree. Nah, pada kode program user root ini yang dimaksud adalah program membuat node akar dari pohon dari user root yang berisi teks pemesanan tiket. Nah, selanjutnya terdapat jenis node yang berisi dari jenis pilihan tadi. Lalu terdapat kategori node yang diambil dari kategori pilihan dan seterusnya akan bekerja seperti yang sebelumnya. Jadi program mengambil dari variabel sesuai day, harga, dan metodenya. Metode detail node ini juga cara kerjanya sama seperti yang sebelumnya. Ia akan memanggil variabel metode detail. Nah, selanjutnya di sini terdapat tambahan node virtual account atau nomor rekening untuk metode pembayarannya.
Jika menggunakan e-wallet, maka program InfoNote ini akan mencetak virtual account yang mengambil virtual account ini dari data XLSX-nya. Dan jika pengguna menggunakan transfer bank, maka program akan membuat InfoNote yang berisi nomor rekening. Nomor rekening tersebut bisa diambil dari data tadi. Lalu, jika tidak ada metode yang cocok, akan masuk ke else. Variabel InfoNote ini diisi dengan non atau kosong. Nah, di sini terdapat struktur pohon. Untuk cara menyusun struktur pohonnya, di sini terdapat user, root, lalu jenis node, kategori node, day node, dan sebagainya. Ini nanti akan untuk memanggil variabel-variabel ini. Lalu, pada if info node ini, jika info node tidak kosong, maka ia akan ditambahkan ke dalam metode node sebagai anak. Dan yang terakhir, pada bagian print, ini kode program akan mencetak struktur pohon dan program akan menampilkan judul baru sebelum menampilkan pohon pemesanan yang ringkasan pemesanan tadi. Pada bagian terakhir ini, print user root, program akan mencetak isi dari node user root ini beserta seluruh anak-anaknya. Ini nanti di terminal akan menampilkan struktur data pemesanan secara teratur. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.